dibuat oleh Firnia untuk materi unsur hara tanah dan tanaman. Kemarin kita menggadang-gadang pemberian bahan organik, ya kan? Ada sifat fisika, ya. Ada sifat kimia, teksturnya apakah dia pasir, ataukah dia liat, ataukah dia debu. Strukturnya bisa remah, ya. Bisa granuler misalnya, ya. Nah, kalau struktur remah berarti kan dia sangat baik ya untuk habitat mikroorganisme, ya. Kalau habitatnya baik, sehingga pelayanan organisme tanah ya dalam proses dekomposisi juga akan baik, sehingga terjadi proses mineralisasi ya mineralisasi hara. Ada proses dari hewan-hewan tanah. Waktu pas pertemuan sebelumnya itu kan dia mencacah, memotong, kemudian tugasnya bakteri dan jamur untuk mengurai hasil potongannya si fauna tanah tadi ya, untuk mengurai sehingga keluarlah enzim-enzim ya yang dikeluarkan oleh bakteri dan jamur tadi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya, dan memunculkan dia unsur hara ya, unsur hara tanah dan tanaman. Nah, jadi unsur hara ini, nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor tanah. Tuh, faktor iklim, tentu ada suhu ya kan, kemarin proses atau laju dekomposisi kan salah satunya dipengaruhi oleh iklim. Ya. Ada tanah juga dan oleh tanamannya sendiri yang semuanya saling berkaitan erat satu sama lain. Nah, peranannya apa sih? Peranan unsur hara itu ya. Tumbuhan. Nah, Ibu mau tanya nih, beda tumbuhan sama tanaman apa sih? Izin jawab, Bu. Kalau tumbuhan itu makhluk hidup yang tumbuhan itu tumbuh sendiri tanpa adanya perawatan khusus, sedangkan tanaman itu dirawat dan diberikan perlakuan khusus, Bu. Oke, bagus ya ini Rio. Kedeteksi sudah hampir 7 kali keaktifan ya. Jadi Ibu nilai juga ya keaktifan Reza, ya. Bu. Ya, kenapa? Reza, Bu, bukan Bu. Iya, Reza Dwi kan? 3O kan? Iya, Ibu Bu. emang tadi Iya. bilang apa? Rio, Bu. Nah, O-nya ya. Maaf. Reza Dwi. Nah, jadi setiap tanggal Ibu, ini 14 Oktober ini ada Nadia, Ratu Yasmin, Ahmad. Jadi setiap tanggal Ibu ngetek ya. Itu pasti fakta. Ngapain sih kan Ibu susah-susah kayak gitu ya? Udah langsung tembak aja lah nilainya, mau A, A minus, B kan? Nah, tapi Ibu nggak mau kayak gitu ya. Kasihan. Ya, bisa aja Ibu, 10 kelas loh Ibu. Dasar ilmu tanahnya 10 kelas. Ibu juga ngajar di Agro Teknologi Informasi 13 kelas ya. Bayangin ya. Jadi Ibu banyak asisten ya, banyak asisten. Jadi benar ya, apa beda tumbuhan dan tanaman? Kalau tanaman itu yang dibudidayakan akan menyerap unsur hara dalam bentuk ion di sekitar daerah perakaran rizosfer ya. Nah, daerah perakaran atau rizosfer itu kan masuk ke horizon A atau horizon O. Benar ya? Kemarin. Nah, ada horizon A, ada horizon O, dan ada horizon B. Rizosfer ini merupakan tempat habitat yang sangat ideal untuk mikroorganisme ya. Nah, karena di sana tadi ada proses pelayanan ekosistem, ya ada hewan tanah di situ, mengurai dan segala macam. Jadi terbitlah di unsur hara. Nah, unsur-unsur ini harus berada dalam bentuk yang available dan dalam konsentrasi optimum bagi pertumbuhan. Nah, unsur-unsur tersebut juga harus berada dalam suatu keseimbangan, ya. Nah, itu peranan.
nutrisi hara, mineral ya. Nah, kemarin kan ada tanah mineral dan tanah organik ya. Mungkin masuk juga nih nyambung ke mineral. Bahan anorganik yang tersusun dari berbagai unsur kimia baik yang di tanaman ataupun di berupa hara tanaman yang diperoleh melalui pelapukan tadi ya. Mineral tadi kan benar kan? Pelapukan batuan segala macam ya. Nah, di sini ada unsur-unsur hara yang esensial. Esensial itu unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dan fungsinya dalam tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain. Jadi esensial itu tidak bisa digantikan oleh unsur hara lain. Ya. Produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh unsur hara di dalam tanah karena defisiensi unsur hara. Karena ada dua ya. Produktivitas tanaman itu dipengaruhi oleh dua. Ada defisiensi unsur hara. Jadi di kelas berapa itu Ibu menyampaikan perbedaan tanaman yang kena kekurangan ya atau defisiensi unsur hara dengan tanaman yang terkena penyakit. Kemarin sudah dijawab oleh siapa ya? Kelas apa ya Ibu lupa ya. Nah, defisiensi unsur hara ini sebagai pembatas utama. Nah, ada gejala-gejalanya ya, misalnya kekurangan N, pernah juga Ibu sampaikan ya, kekurangan N itu kuning, kemudian nekrosis ya, kekurangan P agak keungu-unguan ya. Nah, seperti itu. Ini sebagai pembatas utama. Jadi tanaman itu tidak bisa berbicara ya, tapi dia menunjukkan gejala ya. Kemudian kelebihan unsur hara juga ya bisa menimbulkan kondisi itu lingkungan tanah yang asam ya, kelebihan unsur hara, kebanyakan pupuk misalnya ya. Jadi dia misalnya kebanyakan pupuk N. Nah, nitrogen ini kan dia sebagai bahan baku dalam proses pembentukan protein ya. Protein, asam amino itu nanti arahnya ke proses ya pembentukan klorofil. Ya otomatis kan dia garam ya, garam-garam sehingga tanah itu bisa asam, tanah itu bisa ya apa namanya kelarutannya itu ya lebih pekat gitu ya kalau kita kebanyakan ya, sehingga nanti air itu tidak bisa diserap oleh akar tanaman karena dia terlalu kental ya, terlalu banyak penggunaan pemupukan seperti itu ya. Sini tadi masih lanjut ke esensial. Suatu unsur ya terlibat langsung dalam fungsi metabolisme tanaman. Tanaman tidak akan sempurna siklus hidupnya tanpa adanya unsur tersebut. Tidak ada unsur lain yang dapat menggantikan secara sempurna. Ya, itu disebut sebagai hara yang esensial. Nah, di sini ada faktor pembatas ya dalam kesuburan. Di sini kan ada nitrogen, potasium, fosfor dan hara lainnya ya. Ada udara, ada air ya. Ada bahan organik, ada teknologi yang mendukung ya. Ada penyinaran matahari ya, light ya. Nah, ini istilahkan sebuah gentong ya. Nah, besarnya produksi tanaman ditentukan oleh unsur yang paling rendah ketersediaannya. Jika salah satu faktor berada dalam keadaan tidak seimbang dengan faktor lain, maka faktor ini dapat menekan atau mengganggu pertumbuhan tanaman. Ini yang disebut sebagai hukum the law of the minimum
yang disampaikan oleh Liebig ya. Misalnya nih kalian udah sempurna unsur hara makronya sudah kalian penuhi. Ternyata ada satu unsur yang belum kalian kasih ya. Ya misalnya unsur hara mikro boron misalnya ya. Ya. Nah, kalau di pemuliaan bukan di daya melon ya. Boron ini lagi di proses penelitian ya. Karena infonya boron ini mampu meningkatkan kadar kemanisan. Ya. Pada melon ini lagi dibuktikan penelitian. Karena ternyata boron ini kan unsur yang paling rendah ya ketersediaannya. Tapi kalau nggak ada unsur itu gitu ya, dia tidak seimbang dengan faktor lainnya. Nah, paham ya? Jadi misalnya kalau manusia itu apa ya? Paling rendah. Bahasa Nah, Inggris. kayak vitamin, mineral mungkin ya. Kita ada protein terus ya. Ada mungkin yang diet ya. Diet tanpa karbo misalnya. Ya. Nah, tanpa karbo, gak usah makan nasi. Yang penting protein hewani. Saya makan terus. Nah, itu kan dalam kondisi yang tidak seimbang ya. Ya, itu perlu konsultasikan mungkin ya dengan ahli gizi. Setidaknya karbonya kita ganti lah ya. Oke, Bukan nasi atau karbonya kita ganti ini apa? atau kentang atau apa. Nah, itu ya. Lanjut, Bu. Jadi unsur yang paling rendah ketersediaannya. Jika salah satu faktor itu berada dalam keadaan tidak seimbang dengan faktor lain, maka dia dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kalau di kelapa sawit itu kalau kekurangan boron itu dia meringkel ya daunnya. Nah, seperti itu ya. Padahal dia unsurnya paling rendah, kita kasih itu cuma sedikit gitu loh. Ya, tapi dia efeknya luar biasa. Itu yang disebut dengan hukum the law of the minimum yang disampaikan oleh Liebig. Ini jam berapa ini? 2. Klasifikasi unsur hara esensial ya. Atas dasar jumlah yang diperlukan tanaman, bukan jumlahnya dalam tanah. Dari udara dan air, dari tanah. Ada unsur hara makro yang primer. Ya, ada unsur hara mikro. Ya, ini dari tanah. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Ya, ini misalnya nitrogen, kemarin juga udah Ibu sampaikan, nitrogen itu yang bisa diserap oleh tanaman itu dalam bentuk apa? Masih ingat nggak ini? NO3 plus apa namanya ini? Siapa? 1, habis itu kita close. Siapa yang mau raise hand? Unsur nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman NO3- atau NH4+. Ibu panggil ya. Ini harus di luar kepala ya. Coba Nesa Andea itu kelas apa itu? Apa sih? Apa pertanyaannya? Kelas F. Coba ketik. Ibu sudah berkali-kali ya, kalau nitrogen itu dalam bentuk apa? Ada 2 ya yang bisa diserap oleh tanaman. Coba Nesa, apa itu? Kelas F ya? Bisa nggak Nesa? Hana, siapa? Elsa Ayuni. Nesa nggak bisa. Elsa Ayuni. Kemarin Ibu sudah sampaikan sepertinya ya. Nitrogen itu dalam bentuk apa? Nah, yang mudah aja kalian nggak bisa ya. Kamu kemana Ahmad? Biasanya aktif. Kelas apa ini? Ayo Renita. Bisa. Unsur nitrogen diserap dalam bentuk NO3- dan NH4+. Itu apa sih? Ih, gampang banget loh. Jawab, Bu. Mana? Siapa? Mana? Kok nggak ada? Novia. Coba raise hand. Novia Julianti, kelas apa Novia? Kelas? Oh. Oh, dikira kelas H.
Iya. Apa Novia Julian? Dalam bentuk ion amonium sama ion nitrat, Bu. Iya, kan gampang banget itu ya. Cuman kalian tinggal nyari NO3- itu namanya apa, ya kan? Kayak gitu aja kok pusing. Gak usah terlalu berat lah ya. Jawaban ringan gitu ya. Jadi nitrat dan amonium nitrogen ya. Jumlah total yang ada di dalam tanah itu sekitar 4.000 ya. Yang tersedia dalam kilo per hektar itu hanya 1 sampai 50 ya. Nah, kenapa kok yang di tanah aja banyak tapi kok yang tersedia ya hanya sekitar 1 sampai 50 ya. Ini peranan utamanya dia untuk membentuk asam amino ya. Asam nukleat protein. Nah, lanjut ya terus. Nanti ini kali Katanya closing. Nanti besok lah ya. Minggu depan kita lanjut ya. Nah, kita lanjut selesai nutrisi hara minggu depan. Kemudian nanti lanjut lagi. Ini udah pertemuan ke-10 ya. Nanti tinggal jenis-jenis tanah ya. Ada sifat biologi tanah yang belum sama jenis-jenis tanah. Nah, nanti kita ini sendiri ya untuk ininya. Ini gejala-gejala ya, gejala kelebihan tanaman berwarna hijau tua ya. Jadi dia mengarahnya hanya ke vegetatif saja ya nitrogen ya. Ya. Jadi larinya ke daun aja sedangkan perakarannya kecil, dangkal ya. Nah, enggak? Tidak ada. Jika tidak ada,